semuanya, perkenalkan nama saya Farhan Halatu dengan NPM 2451240. Di sini saya akan membuat video pembelajaran terkait kasus wan prestasi yang mana untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Hukum Perdata. Selamat menyaksikan. Nah teman-teman, pernah nggak sih kalian beli barang online, tapi ternyata barangnya nggak sesuai, atau bahkan nggak dikirim sama sekali? Hati-hati loh, itu bisa jadi salah satu kasus wan prestasi. Nah, di video kali ini kita bakal bahas bareng-bareng salah satu contoh kasus wan prestasi yang dalam jual beli online yang terjadi antara Kelvin dan brand Nama Studios. Kita harus tahu dulu nggak sih, apa sih itu wan prestasi? Bro, gue lagi ada proyek bangun perumahan nih, dan butuh banget kontraktor. Walah, gue ada nih kenalan kontraktor bos. Wah, boleh nih, kenalin dong bro. Siap. Terjadilah pertemuan antara owner dengan pihak kontraktor. Bro, biar sepakat nih kita bagaimana kalau kita buat perjanjian. Boleh pak. Dalam perjanjian tersebut disebutkan bahwa pihak kontraktor harus memulai pembangunan dan menyelesaikan proyek ini selama 2 tahun sejak ditandatangani perjanjian ini. Deal bro. Siap, deal. Perjanjian tersebut pun ditandatangani dan disahkan menurut hukum Indonesia. Setelah 6 bulan sejak ditandatangani perjanjian tersebut, bro, gimana nih? Masa nggak boleh mulai pembangunannya? Gue merasa dirugikan nih. Gimana mau selesai 2 tahun? Gak sesuai perjanjian nih. Gue gugat lo dengan wan prestasi. Hah? Wan prestasi? Sebelum kita membahas mengenai wan prestasi, kita perlu tahu bahwa dalam suatu perjanjian ada namanya prestasi. Apa itu? Prestasi sendiri adalah isi perjanjian tersebut, yaitu dengan kata lain merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan atau perjanjian. Tidak hanya pengertiannya saja, juga ada jenis-jenis prestasi, yaitu diatur dalam pasal 1234 Hukum Perdata yang berbunyi tiap-tiap perikatan adalah untuk memberi sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Sehingga jika dirincikan, maka perikatan dapat dibedakan menjadi 3 hal, yaitu yang pertama memberikan sesuatu, yang kedua berbuat sesuatu, dan yang ketiga tidak berbuat sesuatu. Apa maksudnya? Mungkin saya akan jelasin dengan sebuah contoh. Dimulai daripada perikatan untuk memberi sesuatu. Misalnya, dalam sebuah perjanjian jual beli mobil, maka pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan mobil yang dijualnya, dan pihak pembeli berkewajiban untuk menyerahkan uang pembayaran pembelian mobil. Berlanjut dengan perikatan untuk berbuat sesuatu. Misalnya, dalam perjanjian yang dibuat antara seorang aktor, pemain film dengan produser film, maka aktor berkewajiban untuk melakukan perbuatan tertentu sesuai dengan peran yang dalam film tersebut. Selanjutnya pada perikatan untuk tidak berbuat sesuatu. Misalnya biasanya isinya ini berupa larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh salah satu pihak. Contohnya dalam perjanjian distributor, sebuah barang biasanya di perjanjian bahwa produser barang tersebut tidak boleh mengadakan perjanjian distributor dengan pihak lainnya dalam wilayah yang sama dan waktu yang sama. Oh, ngerti. Lalu, apa itu wajib prestasi? Kalau prestasi itu adalah isi perjanjian, maka wajib prestasi merupakan sebaliknya dari prestasi. Artinya, wajib prestasi adalah suatu keadaan tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban oleh debitur sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Istilah wan prestasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu wansprestij, yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang lahir dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Jadi simpelnya nih, wan prestasi itu artinya ingkar janji. Misalnya, kamu dan temanmu bikin kesepakatan nih, tapi temanmu itu nggak menepati janjinya, tadinya nggak bayar, atau dia nggak kirim barangnya, atau bahkan telat banget. Nah, itulah yang disebut dengan wan prestasi. Lalu dalam hukum, wan prestasi ini bisa dimintai ganti rugi loh. Jadi, mari kita bahas kasus tadi lebih dalam. Nah teman-teman, kronologi dari kasusnya yaitu Kelvin ini adalah reseller yang mana dia sudah beberapa tahun bekerja sama dengan Satria. Satria ini adalah pemilik brand Nama Studios. Lalu mereka biasanya transaksi melalui sistem pre-order, yang mana Kelvin pesan dulu, lalu dia bayar duluan, baru barangnya dikirim. Nah di awal tahun 2020, Kelvin dan Satria sepakat nih, Kelvin beli tas sebanyak 12.000 dengan harga 700 juta, lalu mereka juga sudah melakukan perjanjian resmi di hadapan notaris. Dan Kelvin pun sudah membayar lunas harga tas tersebut dengan harga 700 juta. Namun setelah ditunggu-tunggu nih, tas tersebut tidak dikirim-kirim. Akhirnya Kelvin komplain kepada Satria, namun Satria tidak memberikan solusi. Tas yang dikirim hanya 265 tas dari 12.000 tas yang tidak dipesan oleh Kelvin. Akhirnya Kelvin pun menggugat Satria ke pengadilan. Jadi begitulah kronologi dari kasus tersebut. Nah selanjutnya kita menganalisis kasus tersebut berdasarkan beberapa pihak. Yang pertama ada isu. Dari kasus ini ada beberapa masalah hukum yang muncul. Yang pertama, apakah tindakan Satria bisa dikategorikan sebagai tindakan wan prestasi karena ia tidak mengirimkan semua tas milik Kelvin? Yang kedua, apakah tindakan Satria melanggar hak Kelvin sebagai konsumen? Dan yang ketiga, apakah informasi yang disampaikan Satria di internet bisa dikategorikan sebagai info menyesatkan sesuai hukum ITE? Nah, untuk kedua pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita butuh beberapa dasar hukum. Ada beberapa aturan penting yang mengatur. Yang pertama ada pasal 1238 KUH Perdata yang mana mengenai kapan orang dianggap lalai. Misalnya kalau dia sudah disomasi tapi masih nggak berisi janji. Yang kedua pasal 1243 KUH Perdata yang mana ini adalah dasar untuk menuntut ganti rugi akibat wan prestasi. Yang ketiga pasal 1320 KUH Perdata memastikan
perjanjian sah secara hukum, yang mana ada kesepakatan, orang yang cakap hukum, ada objek yang jelas, dan tujuan yang halal. Yang keempat, pasal 4 dan 8 hukum perlindungan konsumen, yang mana ada hak pembeli untuk mendapat barang sesuai info dan larangan menjual produk yang berbeda dari yang dijanjikan. Dan yang terakhir, pasal 28 ayat 1 UU ITE, larangan menyebarkan informasi elektronik yang menyesatkan dan bisa merugikan orang lain. Nah, teman-teman, itulah dasar hukum dari kasus tersebut. Nah, yang kelima, kita bakal analisis penerapan hukum ke kasusnya. Kita bakal cocokin fakta-fakta berdasarkan aturan-aturan hukumnya. Yang pertama, soal wan prestasi. Seperti yang saya sudah sampaikan di awal, bahwa Calvin ini dia sudah membayar lunas harga tas tersebut seharga 700 juta. Dan di dalam perjanjian tertulis dengan jelas kapan tas itu harus dikirim. Tapi kenyataannya barangnya nggak dikirim. Bahkan sampai sudah disomasi sebanyak 2 kali, tapi tetap saja nggak dikirim. Nah, ini artinya apa? Bahwa Satria ini jelas lalai dan ini jelas melanggar pasal 1238 dan 1243 KUH Perdata. Yang kedua itu ada soal perlindungan konsumen. Calvin ini dia sebagai pembeli punya hak dong untuk mendapatkan barang yang sudah dia beli sesuai kesepakatan. Tapi hanya 265 tas yang dikirim dari 12.000 tas yang dia pesan. Nah, ini adalah melanggar pasal 4 dan pasal 8 UU Perlindungan Konsumen dan Calvin jelas dirugikan. Dan yang terakhir, yang ketiga, itu ada UU ITE, yang mana Satria ini kan mempromosikan tas-tas ini lewat media sosial dan website. Dan dia bilang bahwa ready stock dan akan dikirim, tapi kenyataannya itu tidak seperti yang dia sampaikan. Dan kalau ini terbukti sengaja, ini bisa masuk ke pasal 28 ayat 1 UU ITE tentang informasi menyesatkan di internet. Nah, jadi itu adalah analisis terkait penerapan kasus ke dalam aturan hukumnya. Nah, teman-teman, kita bakal bahas terkait conclusion atau kesimpulan akhir. Nah, nggak mungkin dong kalau dia tinggal diam gitu aja. Dia pastinya melaporkan Satria yang sudah menipunya ke pengadilan. Dan hasilnya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akhirnya memutus bahwa Satria terbukti melakukan wan prestasi. Yang kedua, Satria terbukti melanggar hak konsumen. Yang ketiga, Satria ini harus mengembalikan uang sebesar 700 juta dan juga harus membayar denda sebesar 115 juta dan juga ditambah ganti rugi dan bunga hingga total lebih dari 11 miliar. Bahkan ditambah juga uang paksa sebesar 1 juta per hari kalau dia nggak mau jalankan putusan. Bayangin. Jadi ini adalah bukti bahwa hukum kita itu bisa menindak tegas pelaku usaha yang nggak bertanggung jawab. Jadi itulah konklusi dari kasus ini. Nah, teman-teman, dari kasus ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, selalu simpan bukti transaksi mulai dari cek sampai ke bukti transfer. Yang kedua, pastikan deskripsi produk itu jelas dan sellernya itu bisa dipercaya. Dan yang ketiga, kalau ada perjanjian lebih baik dibuat tertulis atau bahkan dinotarisir. Nah, karena ketika kita menghadapi masalah, bukti-bukti itulah yang bisa membantu kita di depan hukum. Dan video pembelajaran kita tentang kasus wan prestasi dalam jual beli online. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan dari video ini, dan semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan bisa bikin kalian sadar bahwa transaksi digital itu punya dampak hukum yang nyata. Sekian dari saya, terima kasih, bye-bye.